Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menyatakan jumlah partai yang akan mengikuti pendaftaran peserta pemilu 2024 pada hari Senin, hari ini 1 Agustus 2022 menjadi 9 partai politik. Dan berikut partai politik yang akan mendaftar pemilu 2024. Dan pemirsa, sementara Anda saksikan saat ini adalah Partai PBB yang saat ini sedang disambut oleh pihak KPU yang akan melakukan pendaftaran di hari pertama pendaftaran bakal calon peserta pemilu 2024. Setelah beberapa partai politik yang tadi juga sudah melakukan pendaftaran, di antaranya ada Partai PDIP, kemudian PKS, ada juga Partai Keadilan dan Kesatuan atau PKP, Partai Prima, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Perindo atau Persatuan Indonesia, dan juga Partai Nasdem. Saat ini Anda saksikan adalah Partai PBB yang sedang melakukan pendaftaran di gedung KPU.
Dan pemirsa, saat ini Partai Bulan Bintang sedang melakukan pendaftaran di gedung KPU, dan untuk mengetahui informasi terkait dengan pendaftaran Partai Pemilu 2024, kita akan kembali bergabung dengan reporter Said Masyur langsung dari sana. Baik Said, bagaimana Anda menggambarkan suasana di gedung KPU saat ini? Partai mana saja yang kemudian sudah selesai melakukan pendaftaran? Patricia, kalau kami pantau sampai dengan saat ini proses pendaftaran partai ini masih tengah berlangsung. Kalau saat ini tengah berlangsung pendaftaran yang dilakukan oleh Partai Bulan Bintang yang saat ini sedang berada di ruang sidang atau di lantai 2 gedung KPU dan baru saja selesai Partai Nasdem. Dan Patricia, ini adalah kita akan menyaksikan langsung keterangan dari Partai Nasdem yang baru saja melakukan pendaftaran. Apa nih? Pak, di dalam boleh diceritakan seperti apa proses pendaftarannya dengan KPU? Proses pendaftaran hari ini di dalam sama dengan partai-partai lain yang sebelumnya sudah mendaftar, yaitu kami diterima oleh Ketua KPU dan beserta anggota, terus kemudian ada Bawaslu di dalam, terus kami menyampaikan dokumen administrasi yang sudah di-print dari Sipol. Jadi sesungguhnya kan pendaftaran ini tidak berdiri sendiri hari ini. Dia dimulai dengan rangkaian penginputan data kepengurusan mulai dari DPP sampai dengan DPW, DPD dan kecamatan. Nah, Nasdem saya sampaikan bahwa dalam persyaratan undang-undang yaitu memiliki kepengurusan 100% di DPW, kemudian 75% di DPD kepengurusan dan 50% di kecamatan. Alhamdulillah Partai Nasdem mulai dari tingkat DPP sampai dengan kecamatan kepengurusannya lengkap 100% dengan keanggotaan 378 kurang lebih yang diinput di Sipol, dan kemudian keterwakilan perempuan 32%, artinya secara keterwakilan memenuhi persyaratan undang-undang. Kita tahu bahwa aturan putusan Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa partai peserta pemilu lama atau yang lolos parliamentary threshold itu tidak lagi mengikuti verifikasi faktual. Sehingga secara administrasi tentunya Partai Nasdem sudah merasa diri bahwa insya Allah kami sudah memenuhi semua persyaratan, baik itu mulai dari kantor, yang tentunya kalau kantor DPP semua teman-teman media sudah tahu kesiapan Partai Nasdem. Dengan Nasdem Towernya tentunya kantor itu adalah satu rangkaian kesiapan partai, kesiapan Nasdem untuk menghadapi pemilu 2024. Bahwa partai ini kami urus bukan hanya sekedar untuk kepentingan atau kami mengurus tidak bersungguh-sungguh. Dengan menyiapkan kantor yang begitu megah, itu adalah satu kesiapan Partai Nasdem untuk menyongsong kemenangan di 2024. Pak, ada amanat khusus dari Ketua Umum Surya Paloh Pak untuk pendaftaran pada hari ini? Secara khusus beliau tidak memberikan amanat, tapi bahwa memang kami ditugaskan saya, Sekjen dan Raka Prananda untuk mewakili Ketua Umum mendaftar pada hari ini dengan tentunya memastikan kembali bahwa kesiapan partai menghadapi pemilu 2024 itu kami sudah siap, dan artinya bahwa kenapa kami mendaftar hari ini, hari pertama, ini sekaligus memberikan gambaran bahwa kami Partai Nasdem sejak awal memang sudah siap untuk mengikuti kontestasi pemilu 2024. Untuk targetnya bagaimana Pak? Target 2024? Kami siap jadi pemenang pemilu 2024. Tapi secara realistis juga kami menyiapkan secara target maksimal seperti nanti Kakak Prananda akan jelaskan. Insya Allah kami siap kami menargetkan menjadi 2 besar. Karena kemarin kami berada di 4 besar, tentunya akan sangat realistis kalau kemudian kami harus berpikir ke depan, melihat ke depan. Kami tidak mungkin berpikir akan ke belakang, karena tentunya kalau kemarin kami dapat 4, terus kemudian kami tidak naik ke kelas, itu kami dalam posisi yang sangat merugi. Jadi kami pasti akan melangkah ke depan, menargetkan 2 besar. Tapi untuk jadi pemenang kami pun siap. Bang, target kursinya berapa Bang? Nah, nanti Prananda yang menjelaskan itu. Nah, oke. Jadi kalau target kursi tadi sampaikan oleh Sekjen di dalam bahwa insya Allah kami menargetkan 100 kursi pada pemilu 2024. Ada yang lain? Koalisi Koalisi itu urusan Ketua Umum.
Jadi bahwa hari ini tentunya kemarin rakernas sudah tahu semua ya. Kami sudah menetapkan 3 bakal calon presiden, Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Andika. Terus kemudian dari 3 nama itu diberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum untuk menetapkan calon presiden yang dianggap bisa diterima oleh semua kelompok, termasuk partai-partai politik. Nah, dari dasar 3 nama itu Ketua Umum kemudian mencoba untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai politik untuk kemudian dijajaki kemungkinan untuk kita melakukan koalisi, karena Partai Nasdem pada pemilu 2024 nanti tidak bisa mengusung sendiri karena kami baru 10% lebih. Undang-undang mempersyaratkan 20% lebih. Mau tidak mau kami harus bekerja sama. Dengan Nasdem PKS seperti apa, Pak? Apa? Dengan Nasdem PKS kemarin kan di acara Pak Anies bertemu 3 ketua. Kan kemarin bukan cuma Pak Anies dengan Pak Surya, kemarin ada ketemu Pak Presiden, semua ketemu ketua-ketua partai kemarin di sana kan. Bahwa dari semua partai politik terbuka komunikasi, terbuka kemungkinan untuk berkoalisi. Bahwa kami juga harus mengakui bahwa hari ini agak lebih maju komunikasinya adalah PKS dan Demokrat yang masih agak intens berkomunikasi. Tapi belum ada kesepakatan untuk membangun koalisi untuk itu. Apakah ada rencana pertemuan, Pak? Kami sampai hari ini menunggu dan mencari waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan semua partai politik menurut saya Menunggu apa tuh, Pak? lagi mengatur waktunya untuk bisa ketemu. Selain Demokrat dan PKS ada partai lain? Sebelumnya kan sudah sering ada Pak Prabowo ketemu sama Ketua Umum, ada Pak Erlangga ketemu Ketua Umum. Hampir semua partai politik bertemu dengan Pak Surya, tentunya berdiskusi tentang politik dan tentang kebangsaan. Apa yang disiapkan sekarang bertemu dengan PDI Perjuangan gitu ya? Tidak ada yang perlu disiapkan karena kami dengan PDIP Perjuangan bukanlah ada masalah ya. Kami Partai Nasdem dan PDI Perjuangan adalah koalisi yang sudah teruji sebenarnya, yaitu pada pemilu 2014 dan 2019. Kami sudah bersama-sama mengusung Pak Jokowi untuk menjadi presiden sampai hari ini, dan kami berkomitmen mengawal sampai dengan hari ini. Jadi antara Nasdem dan PDIP ini nggak pernah ada masalah. Ini adalah sahabat, ini adalah teman. Antara Ibu Mega dan Pak Surya juga adalah sahabat. Ya, sesungguhnya tidak pernah ada masalah. Cuma kemudian dibuat seakan-akan ada masalah, nggak ada masalah. Tapi Sekjen PDIP sudah menyebut bahwa mereka tidak ingin mengganggu karena Nasdem sudah membangun komunikasi dengan PKS dan juga mengusung Pak Anies gitu. Bagi kita kan tentunya masing-masing orang punya hak untuk memberikan penilaian sendiri. Tapi kami sekali lagi menegaskan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Nasdem dengan Demokrat maupun dengan PKS itu tidak membatasi untuk berkomunikasi dengan partai-partai lain. Kami tidak akan membatasi itu. Memang tentunya kalau dengan PDIP kan kita tahu bahwa salah satunya partai yang memenuhi persyaratan untuk mengusung sendiri adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga dalam kontestasi 2024 tentunya mereka bisa tidak membutuhkan partai-partai lain. Tapi kalau bagi Nasdem sangat membutuhkan koalisi dengan partai-partai lain karena kami harus memenuhi persyaratan untuk mengusung pemilu 2024. Intinya bahwa Nasdem menyadari bahwa bangsa besar ini tidak bisa diurus sendiri. Bangsa besar ini Nasdem harus mengurus bersama-sama dengan partai-partai lain, oke? Terima kasih, Pak. Oke, Patricia, itu tadi keterangan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum dari Partai Nasdem, yaitu Ahmad Ali, di mana tadi Ahmad Ali menyampaikan. Oke, Patricia, ada lagi dari Sekjen Partai Nasdem yang akan menyampaikan statement, Joni G. Plate. Kita simak bersama. Maunya apa? Blokir Kominfo. Maunya apa? Maunya apa? BSE maunya apa? Baik, rekan-rekan sekalian, tugas pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo adalah melaksanakan undang-undang dan perundang-undangan. Dalam kaitan dengan PSE, pendaftaran PSE lingkup privat, Kominfo melaksanakan tugasnya untuk meminta pendaftaran terhadap PSE. Dan alhamdulillah, puji syukur, sebagian terbesar dari PSE yang beroperasi di Indonesia, baik PSE nasional maupun global, telah melaksanakan pendaftarannya. Namun, dari sekian banyak PSE, terdapat 7 PSE yang perlu dilakukan proses komunikasi.
Dan komunikasinya sudah dilakukan, baik langsung dengan perusahaan-perusahaan tersebut maupun melalui kedutaan besar, ya, negara-negara sahabat kita yang menurut Kominfo, ya, kantor pusat PSE tersebut berada. Yang hingga saat ini termasuk PayPal dan Steam, ya, kami telah melakukan normalisasi kegiatan, ya, di dalam ruang digital dengan catatan, ya, PSE tersebut tetap harus memenuhi kewajiban pendaftarannya. Ya. Namun dari 7 PSE tersebut ada 3 PSE yang hingga saat ini, ya, tidak ditemukan di segala ruang digital. Sehingga apa yang telah dilakukan adalah melakukan komunikasi lagi dengan kedutaan besar yang menurut kami kantor pusatnya berada di negara di mana kantor pusatnya berada, untuk, ya, melakukan koordinasi dan komunikasi agar kepada mereka juga diberi kesempatan untuk melakukan pendaftaran PSE. Apabila tidak, maka PSE yang tidak terdaftar akan dilakukan pemblokiran sementara sampai dengan seluruh prasyaratnya